Buat kamu yang mau tahu gimana caranya buat laporan keuangan yang sederhana untuk online shop seperti ini atau ini tanpa harus ngerti akuntansi, video ini khusus buat kamu. Jadi nonton sampai habis ya. Oke, laporan keuangan itu ada banyak ya. Ada statement of financial position, ada income statement, ada cash flow. Dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah cara untuk buat income statement atau laporan laba rugi. Ini adalah laporan keuangan yang paling basic dan semua bisnis itu harus punya. Nah, tampilannya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi dia menunjukkan penjualannya bisnismu dan juga rincian biaya bisnismu dan of course profit. Nah, sebelum aku sharing cara untuk buatnya, aku mau kenalin dulu ke kamu istilah-istilahnya biar nanti kamu gak bingung. Yang pertama, sales atau penjualan. Nah, ini adalah pendapatan yang kamu terima dari hasil kamu jualan produk. Next, COGS atau harga pokok penjualan. Nah, COGS ini adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Dan biasanya itu adalah bahan bakunya. Pokoknya, semakin banyak produk yang kamu jual, maka semakin tinggi juga COGS-nya. Next, gross profit atau laba kotor. Nah, ini adalah sales dikurangi COGS. Nah, tapi belum dipotong biaya operasional dan juga pajak. Next, operating expense atau biaya operasional. Nah, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses jalani bisnis. Contohnya seperti gaji karyawan, biaya administrasi, biaya sewa kantor, biaya listrik, telepon, air, internet, dan lain-lain. Next, operating profit atau laba operasional. Nah, ini adalah profitnya bisnis yang sudah dipotong bahan baku dan juga biaya operasional, tapi belum dipotong pajak. Next adalah tax atau pajak, dan setahu aku itu 0,5% ya untuk UMKM, tapi correct me if I'm wrong karena aku bukan konsultan pajak. Dan terakhir adalah net profit atau laba bersih. Nah, ini adalah profit yang sudah dipotong oleh semua biaya termasuk pajak. Nah, karena kita udah selesai nih kenalan dengan semua istilah-istilahnya, langsung aja kita masuk ke cara buat laporan keuangan atau income statement yang sangat-sangat simple untuk online shop tanpa harus ngerti akuntansi. Let's go! Langkah yang pertama adalah catat penjualan. Nah, ini kamu harus kumpulin semua data penjualan dari semua platform yang kamu ada. Seperti Shopee, Tokopedia, website, dan jangan lupa juga untuk kumpulin semua transaksi yang dilakukan secara manual, kalau ada. Nah, untuk transaksi yang dari marketplace atau yang dari website, biasanya kamu bisa langsung lihat dari dashboard seller. Nah, tapi untuk transaksi yang manual atau seperti customer ordernya itu dari WhatsApp, pastikan kamu harus catat semuanya secara manual dan jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kalau udah kekumpul semua data-datanya, kamu tinggal totalin aja nih sebagai contoh nih, misalnya totalnya dari semua penjualan dari semua platform itu sekitar 40 juta. Kalau kamu udah dapet angkanya, kamu tinggal masukin aja ke laporan keuangan kamu di bagian sales. Nah, gampang kan? Nah, tapi step yang kedua ini bakal agak lebih rumit, yaitu COGS. Untuk bisa hitung harga pokok penjualan di tiap bulan, kamu perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah stok opnam tiap akhir bulan, dan yang kedua adalah catat semua pembelian bahan baku baru. Nah, stok opnam itu apa? Nah, stok opnam adalah berarti kamu pergi ke gudang kamu dan kamu hitung dan lihat ada barang apa aja yang masih ada di sana. Contohnya, kalau kamu tuh jualannya makanan, berarti kamu hitung di gudang kamu itu ada bahan baku apa aja, cabai, daging, tepung, dan lain-lain, itu masih ada berapa kilo. Dan kalau misalnya kamu tuh jualnya tuh barang jadi seperti baju atau sepatu, kamu tinggal lihat aja dan hitung stok yang masih ada di gudang kamu itu berapa. Oh iya, pas kamu lagi hitung stok di gudang untuk catat HPP, harga yang kamu catat untuk HPP adalah harga modal atau harga beli kamu ya, bukan harga kamu jual ke customer. Misalnya nih, kamu adalah reseller baju, dan di gudang kamu gitu ada stok sekitar 100 piece. Kamu jualnya setiap piece itu 100.000 lah contohnya, dan modal kamu itu 50.000 per piece. Nah, yang kamu catat saat lagi stok opnam itu bukan 100 piece dikali harga kamu jual 100.000, tapi 100 piece dikali harga modal kamu beli dari supplier yaitu 50.000. Karena saat kita lagi hitung HPP, itu kita lagi hitung cost atau biaya, bukan harga jual.
Nah, kalau kamu nih udah ada data stok opnam akhir bulan dan juga kamu udah catat semua pembelanjaan bahan baku atau restock kamu yang kamu lakukan bulan ini, tinggal kamu hitung aja COGS-nya pakai rumus ini. Rumus untuk dapat COGS adalah beginning inventory ditambah purchase dikurangin ending inventory. Nah, beginning inventory adalah hasil stok opnam kamu bulan lalu gitu. Dan purchase adalah bahan baku atau barang-barang yang kamu restock di bulan ini. Dan ending inventory adalah hasil stok opnam kamu di akhir bulan ini. Dan kamu akan dapat COGS. Nah, kalau kamu udah dapat gitu angka-angka untuk COGS, di sini aku contohin sekitar 11 juta gitu ya. Kamu tinggal masukin aja angka COGS ini ke laporan keuangan kamu di bagian COGS. Lalu kamu bisa langsung hitung nih, sales yang tadi dikurangi COGS dan kamu akan dapat laba kotor atau gross profit. Di sini contohnya sekitar 30 jutaan. Oke, tenang, bagian yang susah udah kelar kok. Karena step yang berikutnya ini gampang, yaitu operating expense. Nah, di sini gampang banget, kamu tinggal catat aja semua biaya yang kamu keluarkan untuk bisnis kamu di bulan ini. Mulai dari biaya gaji, biaya admin, biaya iklan, marketing, traktir relasi, listrik, air, internet, transport, dan lain-lain. Yang penting, biasanya itu kalau selain dari biaya bahan baku, biaya restock, dan juga pajak, biasanya dia akan masuk ke biaya operasional. Nah, kalau udah terkumpul nih semua biayanya, jangan lupa ditotalin ya. Di sini contohnya itu sekitar 13 jutaan. Dan kamu udah bisa masukin nih angka biaya operasionalnya ke laporan keuangan kamu, dan kamu bisa kurangin juga dari laba kotor yaitu gross profit dikurangi operating expense, dan kamu akan dapat operating profit atau laba operasional. Di sini contohnya sekitar 16 jutaan. Nah, jangan sampai lupa dengan step selanjutnya yaitu pajak dan net profit. Nah, pajak untuk UMKM setahu aku tuh 0,5% ya, tapi ini tuh bisa berubah, jadi please do your own research karena aku juga bukan konsultan pajak. Kalau dengan asumsi 0,5% itu, berarti kita bisa perkirakan pajaknya itu sekitar 200.000 untuk contoh ini. Dan jangan lupa untuk hitung juga net profit atau laba bersih yang sudah dipotong semua biaya termasuk pajak. Dan untuk contoh yang ini bisa kita perkirakan kalau laba bersihnya itu 16 jutaan 500 gitu. Siapa di sini yang habis ini mau coba bikin laporan keuangan juga? Coba absen di comments ya. Nah, bikin laporan keuangan itu memang agak ribet dan bikin pusingnya di awal-awal, tapi percaya deh, seiring jalannya bisnis kamu gitu ya, kamu akan sadar kalau dengan adanya laporan keuangan, meskipun yang super simple banget seperti yang dicontoh ini gitu, itu akan membantu kamu biar uang bisnis kamu itu nggak tiba-tiba hilang dan kamu bingung dan nggak tahu perginya kemana. Dan menganggap remeh laporan keuangan itu biasanya kesalahan yang dilakukan oleh pemula saat mereka jualan online. Dan tahu nggak kamu kalau ada 10 kesalahan lainnya yang sering banget dilakukan oleh pejuang bisnis pemula gitu saat mereka jualan online. Dan semuanya udah aku share di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton biar gak terjadi sama kamu. Thanks for watching ya, dan sampai jumpa lagi di video yang ini.